Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Ketemalika dari KA5A dengan NIM D212011005. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai modul 4 yaitu kas dan setara kas. Di sini saya sebagai pemateri 1 atau orang ke-1 dan saya bersama teman saya yang bernama Saya Nadinda Sri Rahayu dengan NIM D212011019. Dalam pemaparan praktikum auditing ini, saya sebagai orang kedua, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai indeks C1 atau kas besar, indeks C4 dan C4.1 atau Bank Lopo, indeks D atau investasi pada saham dan deposito berjangka, serta yang terakhir indeks TOC4. Baik, langsung saja kita ke materinya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada berita acara pemeriksaan uang kas. Nama perusahaannya itu PT Sugus karena kita ngecek dari PT Sugus dilakukan pada 5 Januari 2019 dan pemegang kas di perusahaan ini adalah Sabrina. Di sini ada sisa menurut buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 yaitu senilai 2 juta. 2 juta ini adalah berasal dari dana yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Karena perusahaan ini menggunakan sistem dana tetap, maka untuk jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil itu akan tetap senilai 2 juta rupiah. Lalu ada uang dalam kas. Uang tunai dalam kas itu ada uang kertas dan uang logam. Yaitu berasal dari di sini ada di modul halaman 124 di mana uang tunai itu ada 12 lembar senilai 50.000 dan uang 20.000 itu sebanyak 18 lembar, uang 10.000 ada 23 lembar dan uang 5.000 itu ada 65 lembar dan jika dijumlahkan itu ada seluruh uang kertas itu ada 1.515.000 rupiah. Sedangkan untuk uang logamnya itu ada 1.000 sejumlah 13 keping dan 500 rupiah sebanyak 4 keping. Dan yang nanti akan dijumlahkan itu hasilnya 15.000. Untuk jumlah uang tunai di dalam kas atau di dalam perusahaan ini yaitu uang kertas dijumlahkan dengan uang logam maka akan berjumlah 1.530.000. Lalu untuk surat-surat berharganya itu kosong. Nah, di sini di halaman 124 itu ada petty cash voucher karena kas kecil belum diisi kembali atau belum di reimbursement. Di sini ada PCV 025 tanggal 27 dan PCV 026 tanggal 28 Desember 2018 untuk pembelian bensin, PCV 027 tanggal 29 Desember 2018 untuk pembayaran parkir dan tol, PCV 001 tanggal 3 Januari 2019 untuk pembelian bensin, dan untuk PCV 002 tanggal 4 Januari 2019 itu untuk ongkos angkut senilai 30.000. Dan jika dijumlahkan ini yang belum dimasukkan ke dalam, yang belum dibukukan itu senilai 270.000 dan akan dimasukkan ke berita acara kas. Di sini ada lain-lain atau belum bon-bon yang belum dibukukan yaitu senilai 270.000 yang dimana nanti jumlah uang tunai dan bon-bon yang belum dibukukan itu dijumlah dan akan menghasilkan 1.800.000. Di sini kita bandingkan jumlah uang tunai dengan uang kas menurut buku kas. Uang kas kecil di buku kas itu uang kas kecil itu senilai 2 juta dan uang tunai itu ada atau uang tunai dalam kas itu ada 1.800.000. Maka di sini terjadi selisih atau kekurangan sebesar 200.000. Yang dimana menurut peraturan perusahaan apabila terjadi selisih saldo kas akan menjadi tanggung jawab kasir atau pemegang kas yaitu saudari Sabrina. Lalu sekarang kita menuju ke catatan pemeriksaan atau DC. Sini kami telah melakukan komplain test dan substantif test atas kas dan setara kas bersamaan dengan memeriksa bukti keluar dan masuk kas dengan mencocokkan buku besar kas secara detail untuk bulan Desember 2018. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kebenaran jurnal dan kelengkapan dokumen dan bukti serta pemeriksaan detail terhadap masuk dan keluarnya kas. Berdasarkan hasil pemeriksaan kas dan setara kas ditemukan, yang pertama itu ada penerimaan giro yang sudah diterima
yang sebelum dikeliringkan. Ini berasal dari kas besar. Giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Praktisia tetapi belum disetorkan ke bank atau belum dikeliringkan ke bank. Di sini ada Bank CAB nomor MZT 0125 atas nama PT Merdeka senilai 10 juta rupiah. Lalu ada Bank NIB nomor NKLK 126 atas nama PT Wahana senilai 1.500.000 rupiah. Lalu ada yang ketiga Bank IIB nomor LOJH 1576 atas nama PT Zera senilai 400.000 rupiah. Nah, di sini kita PR-nya itu kas terhadap piutang usaha PT Merdeka senilai debitnya 10 juta dan kreditnya juga 10 juta. Lalu ada kas terhadap piutang usaha PT Wahana, debitnya senilai 1.500.000 dan kreditnya juga 1.500.000. Lalu ada kas terhadap piutang usaha PT Zera senilai debitnya 400.000 rupiah dan kreditnya juga 400.000 rupiah. Di sini sama dengan sejumlah dengan di halaman 123. Kenapa ini kas terhadap piutang usaha? Karena belum dikeliringkan atau belum masuk ke dalam bank. Lalu yang kedua itu ada terdapat selisih perhitungan fisik uang kas sebesar 8 juta rupiah yang merupakan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa 8 juta rupiah itu 6 jutanya milik PT Pelita dan 2 jutanya belum dicatat oleh kasir dari PT Delta tanggal 6 Januari 2019 dan berasal dari sini dari halaman 124. Jadi totalnya 6 juta ditambah 2 juta itu senilai 8 juta sama dengan di berita acara kas besar yaitu ini selisihnya itu 8 juta rupiah. Lalu yang ketiga itu berasal dari kas kecil. Terdapat selisih perhitungan uang kas kecil senilai Rp200.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas kecil. PR-nya itu piutang lain-lain senilai debitnya itu piutang lain-lain senilai 200.000 dan beban yang masih harus dibayar itu 200.000. Nah, ini tuh berasal dari selisih uang kas ini. Kenapa eh, kita ngambil beban yang masih harus dibayar? Karena karena perusahaan ini menggunakan dana menggunakan dana tetap. Kalau misalkan kalau langsung dibebankan kepada kas kecil nanti artinya kas kecil akan berkurang menjadi bukan 2 juta yaitu 1,8 juta. Lalu kita masuk ke supporting schedule Bank BCA. Di sini ada saldo menurut rekening koran yaitu sebesar 4.391.410 yang berasal dari saldo akhir rekening koran Bank CAB senilai 4.391.410. Lalu ada saldo menurut buku bank senilai 5.849.910 yang berasal dari saldo akhir buku bank. Yang ini. Nah, di sini terjadi selisih ya atau tidak balance, tidak sama saldo akhirnya, maka kita melakukan pencatatan di sini. Ada yang pertama itu dari piutang PT Lestari yang ada pada tanggal 14 Desember yang belum dicatat oleh buku bank atau belum dicatat oleh perusahaan senilai 10.600.000 yang dimana yang di rekening koran itu sudah tercatat 10.600.000 pada tanggal 14 Desember tetapi belum dimasukkan ke dalam buku besar. Lalu ada jasa giro pada tanggal 28 Desember senilai 156.500 yang belum juga dicatat pada buku bank. Maka nanti ini dijumlahkan hasilnya 10.756.500. Lalu ada biaya administrasi senilai 25.000 yang di rekening bank itu sudah tercatat tapi di buku bank belum tercatat. Lalu ada tolakan clearing pada tanggal 28 Desember juga senilai 2.200.000. Lalu di sini ada salah catat pada tanggal 3 Desember senilai yang di rekening koran dan yang harusnya itu senilai
101.100.000 malah dicatat di buku bank CAB itu senilai, maaf, 100.110.000, yang dimana ada selisih atau kurang catat yaitu sebesar 190.000. Maka di sini jumlahnya 3.215.000. Jika dijumlahkan ini penambah dan mengurangnya itu, maka akan berjumlah saldo akhirnya itu 13.391.410. Lalu di sini ada saldo yang menurut rekening korannya, ada setoran dalam perjalanan atau setoran yang masih dalam proses pada tanggal BBM nomor 009 senilai 20 juta. Yang dimana sudah di buku besar itu sudah melakukan pencatatan ini pada tanggal 20 Desember 20 juta, tetapi belum dimasukkan ke rekening bank. Di sini masih belum ada jumlah yang sama ya. Maka kita masukkan di sini senilai 20 juta. Lalu pengurangannya itu ada pembayaran utang PT Caraka BBK nomor 008 sebesar 11 juta, yang dimana di sini juga belum ada pencatatan senilai atau sebesar 11 juta di rekening korannya. Sedangkan di buku Bank BCA di buku Bank CAB itu ada pada tanggal 26 sebesar 11 juta, yaitu pembayaran utang PT Caraka yang jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018. Jika dijumlahkan penambah dan pengurangnya, yaitu akan sejumlah 13.391.410, maka saldo akhir rekening koran dan saldo menurut buku bank itu sama senilai 13 juta atau balance ya, 13.391.410. Lalu kita masuk ke catatan supporting schedule dari Bank CAB. Kami telah melakukan complaint test and substantive test atas Bank CAB dengan memeriksa bukti Bank CAB dengan mencocokkan rekening koran Bank CAB secara detail untuk bulan Desember 2018. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kebenaran jurnal dan dokumen transaksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan kas dan setelah kas ditentukan, yang pertama, terjadi kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat tanggal 2 Desember 2018. BKK nomor 001 yang seharusnya dicatat itu 101.100.000 malah dicatat sebesar 100.110.000 sehingga terjadi selisih 990.000 ya. Tadi yang sudah dimasukkan ke ini telah catat BKK 001 senilai 990.000. Maka pernya itu adalah utang usaha terhadap Bank CAB, yaitu debitnya senilai 990.000 dan kreditnya juga senilai 990.000. Yang kedua itu ada perusahaan belum mencatat penerimaan piutang usaha PT Lestari senilai 10.600.000 yang berasal dari sini tadi ya piutang PT Lestari yang pada tanggal 14 Desember yang belum dicatat. Yaitu pernya itu Bank CAB terhadap piutang usaha senilai 10.600.000 dan kreditnya juga 10.600.000. Lalu maaf ini mau diisi ya. Ini. Lalu yang ketiga itu ada tolakan clearing pada tanggal 20 Desember 2018 sebesar 2.200.000. PR-nya itu senilai PR-nya itu piutang usaha terhadap Bank CAB yang dimana piutang usahanya 2.200.000 dan Bank CAB-nya juga 2.200.000. Nomor 4 itu, yang keempat ada perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro. Yang tadi ada di sini ya, yang biaya administrasi senilai 25.000. Lalu jasa gironya itu 156.500, maka Bank CAB-nya itu selisih dari 156.000 dan 25.000 yaitu senilai 131.500. Lalu kita masuk ke indeks C. Yang di sini ada kas besar, kas kecil, Bank CAB, dan Bank Lopo. Di sini kas besar itu perkalian tanggal 31
tanggal 31 bulan Desember 2018 itu senilai 3 juta. Lalu per klien tanggal 31 bulan 12 2018 itu 2 juta. Untuk bank CAB-nya itu 5.849.910. Lalu bank Depo-nya ini 36.640.414. Di sini WPRF-nya ini berasal, kas besar itu berasal dari C, lalu kas kecil itu berasal dari C2, bank CAB itu berasal dari C3, dan bank Lopo itu berasal dari C4. Nah, di sini yang sudah ditarikan atau yang udah di pair yang sudah kita sesuaikan di yang sebelumnya sudah kita jelaskan, yaitu di sini ada di debitnya itu sebesar 11.900.000, yaitu berasal dari sini. Maaf. Berasal dari penerimaan giro yang sudah diterima tapi belum dikeliringkan, yaitu 10 juta ditambah 1.500.000 dan ditambah 400.000, yaitu yang ada kasnya ini. Maka kita jumlahkan, maka akan senilai 11.900.000 dan disimpan di debit. Maka 3 juta yang tadinya 3 juta itu ditambah dengan 11.900.000, maka hasilnya akan 14.900.000 yang sudah diperauditkan. Kemudian ada kas kecil, karena kas kecil ini tuh perusahaannya menggunakan dana tetap, maka untuk pernya itu tidak ada, dan maka per auditnya jumlahnya akan tetap senilai 2 juta rupiah. Lalu kemudian ada Bank CAB. Bank CAB itu sebelumnya 5.849.910. Sesudah diperkan atau sesudah disesuaikan itu debitnya ada 10.731.500 dan kreditnya ada 3.190.000 yang berasal dari sini. Bank CAB yang jumlahnya yang dikredit dijumlahkan dengan yang dikredit 900.000 dijumlahkan dengan 2.200.000, maka akan menghasilkan 3.190.000. Lalu yang didebit ada 10.600.000 ditambah 131.500, maka hasilnya 10.731.500. Dan di sini per auditnya 5.849.910 ditambah dengan pers dari debit 10.731.500, lalu dikurangi dengan kreditnya 3.190.000, maka jumlahnya itu adalah 13.391.410. Lalu ada Bank Lopo yang sebelumnya per kliennya itu 36.640.414. Di sini itu berasal dari C4, yang debitnya itu berasal dari 3.750 ditambah dengan 70.226, maka akan menghasilkan 3.820.226 perak. Lalu di kreditnya juga sama, dijumlahkan 3.350.000 ditambah dengan 18.000, maka akan menghasilkan 3.368.000. Per auditnya itu dari jumlah per klien ditambah debit dan dikurangi kredit, maka akan menghasilkan 37.092.640.000. Lalu kita masuk ke TOC, indeks TOC2, yang dimana schedule-nya adalah uji transaksi penerimaan kas. Lalu kita masuk ke TOC2, yang dimana schedule-nya adalah uji transaksi penerimaan bank. Nah, untuk memasukkan indeks TOC2 ini ada di modul 2 halaman 68. Nah, yang pertama itu ada
Yang pertama ada di sini tanggal 5 Desember dan nomor bukti masuknya itu 01. Di sini ada 5 Desember 01 pada PT Krakatau. Nama pelanggannya ada PT Krakatau, PT Lestari, dan PT Merdeka. Senilai atau jumlahnya itu 30.240. Dan di sini dimasukkan 30.240. Untuk kelengkapan dokumen mendukung kita anggap ada, lalu di checklist kebenaran perhitungan matematisnya itu kita checklist karena sesuai dengan bukti bank masuk. Untuk otorisasinya juga di checklist karena tanda tangannya sudah lengkap. Untuk kebenaran nomor akun dan kebenaran posting, di sini kita silang karena tidak ada buku besarnya, maka kita tidak tahu akan kebenaran nomor akun dan kebenaran postingnya. Lalu ada 5 Desember lagi, nomor buktinya 02. Lalu jumlah ini nama pelanggannya PT Nuansa dan PT Orientasi pada tanggal 5 Desember dan sejumlah 8.375.000. Lalu di sini ada nomor 03 tanggal 5 Desember lagi pada PT Krakatau senilai 15 juta. 15 juta dan kebenaran dokumennya semuanya di checklist dan apa otorisasi tanda tangannya juga sudah di checklist karena ada. Lalu ada tanggal 13 Desember. 13 Desember pelanggannya itu PT Nuansa senilai 6.875.000. 6.875.000 untuk kebenaran dokumennya kita checklist, kebenaran perhitungannya di checklist, otorisasi di checklist. Untuk kebenaran nomor akun dan postingnya kita silang. Lalu ada di sini bukti bank masuk nomor 05 tanggal 14. Di sini nomor 05 tanggal 14 senilai 15 juta. 15 juta kebenaran dokumen di checklist, kebenaran perhitungan matematis di checklist, dan otorisasi juga di checklist. Lalu ada tanggal 17 nomor 06 senilai 20 juta. Bukti bank masuk. Ini ya nomor 06 tanggal 17 senilai 20 juta. Ininya di checklist, kebenaran perhitungan matematisnya di checklist, dan otorisasinya juga di checklist. Tanggal 21 Desember dan nomor bukti masuknya itu nomor 07. Pelanggannya PT Pelita dan PT Rimba senilai 8 juta. Di sini senilai juga 8 juta. Semuanya di checklist kecuali kebenaran nomor dan kebenaran postingnya. Lalu tanggal 27 Desember untuk bukti bank masuk nomor 08 pada pelanggannya PT Nuansa senilai 37.500. Lalu 27 Desember untuk nomor bukti bank masuknya nomor 09 kepada pelanggan PT Lestari yaitu 3.350.000. Di sini 3.350.000. Untuk tanggal 28 Desember nomor bukti bank masuknya nomor 10. Ini ada tagihan PT Nuansa sebesar 15 juta, di sini sebesar 15 juta. Lalu ada 4 Desember 2018 dengan bukti masuk nomor 008. Dengan bukti bank masuk nomor 001, maaf, 001 tanggal 4 Desember senilai 92.500. Kebenaran dokumen sampai otorisasi di checklist kecuali kebenaran nomor akun dan kebenaran postingnya. Tanggal 5 Desember nomor bukti bank masuknya itu 002 kepada PT nama pelanggannya itu PT Kueni sebesar 12.350.000. Lalu ada tanggal 10 dengan nomor bukti bank masuknya 003 senilai 178.750.500 kepada PT Tempo tanggal 10 dan bulan Desember dan nomor 003.
Lalu ada tanggal 19 Desember, nomor bukti bank masuknya 005 senilai 8.375. 8.375.005, 19 Desember. Lalu ada 24 Desember 2018, nomor bukti bank masuknya 006, pelanggannya PT Usaha Lancar dan PT Pelita, tanggal 24 Desember sejumlah 53.350. Lalu tanggal 24 Desember, eh, nomor bukti masuknya itu 007, senilai 105 juta. Di sini 105 juta. Lalu ada bukti bank masuk tanggal 27 Desember, nomor bukti bank masuknya 008, nama pelanggannya PT Zebra Pratama, senilai 15 juta. Dan di sini senilai 15 juta. Untuk semua kelengkapan dokumen mendukung, kebenaran perhitungan matematis dan autorisasi semuanya kita checklist karena lengkap, kita anggap lengkap. Dan kebenaran nomor akun dan kebenaran postingnya kita silang karena kita anggap tidak lengkap karena tidak ada buku besarnya. Baik, di sini ada berita acara pemeriksaan uang kas yang dimana ada nama perusahaannya itu adalah PT Subus. Lalu dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019 dan untuk pemegang kas saudari Sabina. Untuk poin A ada sisa uang kas menurut buku kas. Untuk poin pertama itu ada sisa menurut buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 yaitu sebesar 3 juta. 3 juta ini itu terdapat pada saldo akhirnya itu di sini sebesar 3 juta yaitu pada tanggal 5 Januari 2019 saldo akhirnya adalah 3 juta. Lalu untuk poin 2 ada mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 yang dimana jumlah debitnya itu ada 24 juta dan jumlah kreditnya juga ada sebesar 24 juta. Ini tuh terdapat dari halaman 124 juga halaman yang sama. Jumlah dari kolom bagian debit itu dijumlahkan semuanya sehingga jumlahnya itu sebesar 24 juta dan yang kredit juga dijumlahkan semuanya sehingga jumlah eh, itu ada 24 juta. Lalu untuk poin ketiga ada sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 itu ada 3 juta. Ini karena pada mutasi ini tuh tidak ada selisih antara debit dan kredit sehingga di sini tinggal apa ya turunkan aja yang atas gitu karena di sini tidak ada selisih gitu jadi hasilnya sama 3 juta. Lalu untuk pemasukan yang belum dibukukan ini ada sebesar 11.900.000 ini tuh terdapat dari sini dari halaman 123 yaitu di sini tuh kan ada giro. Nah, biasanya giro itu diterima itu hari ini dan langsung di-store dan ketika di-store atau dikeringkan ke bank baru dicatat ke buku bank. Namun giro ini tuh belum dilakukan penyetoran ke bank sehingga belum dilakukan pencatatan. Nah, di sini juga kan dijelaskan giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia tetapi belum di-store ke bank sehingga belum dilakukan pencatatan yang dimana itu terdapat dari Bank CAB No MZY 0152 atas nama PT Merdeka jatuh temponya itu 3 Januari 2019 sebesar 10 juta dan Bank NIB No NKLK 126 atas nama PT Wahana jatuh temponya 27 Desember 2018 sebesar 1.500.000 dan Bank IIB No LOJH 1576 atas nama PT Zaira jatuh temponya 28 Desember 2018 sebesar 400.000 sehingga ditotalkan ini tuh sebesar 11.900.000. Lalu untuk poin nomor 5 itu ada pengeluaran yang belum dibukukan itu tidak ada, di sini tidak ada, sehingga untuk jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar ini sebesar 14.900.000. Ini tuh hasil dari sisa buku kas ditambah dengan pemasukan yang belum dibukukan, yaitu jumlahnya sebesar 14.900.000. Lalu untuk poin B-nya itu ada uang dalam kas. Nah, untuk uang dalam kas ini yang pertama tuh ada uang tunai, yang dimana poin A-nya itu ada uang kertas. Nah, untuk uang kertas juga sama ya, tertera dalam halaman yang sama di sini. Eh, untuk pecahan 50.000 itu ada sebanyak 125 lembar, dan untuk yang pecahan 20.000 sebanyak ada 170 lembar, dan yang untuk pecahan eh, kertas 10.000 ada 101 lembar, dan untuk yang pecahan 5.000 ada untuk pecahan 5.000 ada sebanyak 65 lembar. Nah, di sini tuh tinggal dikalikan saja sehingga untuk jumlah uang pecahan 50.000 itu sebesar 6.250.000 dan untuk pecahan 20.000 itu sebesar 3.400 dan untuk yang pecahan 10.000 sebesar 1.010.000 dan untuk yang pecahan 5.000 itu menjadi sebesar 325.000.
Dan di sini juga yang poin B-nya itu ada uang logam yang dimana tertera di sini untuk pecahan 1.000, uang logam pecahan 1.000 itu sebanyak 14 keping, dan untuk yang pecahan 500 itu ada sebanyak 2 keping. Tinggal dikalikan juga sama, sehingga untuk jumlahnya itu ada pecahan 1.000 itu sebesar 14.000, dan untuk pecahan 500 itu sehingga jumlahnya ada sebesar 1.000. Jadi untuk masing-masing dari jumlah uang kertas jumlah uang kertas ini tuh jumlahnya itu sebesar 10.985.000, ini dijumlahkan aja. Dan untuk yang jumlah uang logam ini sebesar 15.000, dari ini dijumlahkan saja. Dan untuk jumlah uang tunai itu dari jumlah uang kertas dan uang logam ini sebesar 11 juta, dari sini ditambah sama ini. Lalu untuk poin kedua itu ada surat-surat berharga yang dimana ini sebesar 11.900.000. Dari sini juga dari cek giro, jadi ini tuh nanti ini tuh masuk ke pemasukan yang belum dibukukan 11.900.000, dan masuk juga pada surat-surat berharga yang giro ini tuh, sehingga untuk jumlah uang dalam kasnya itu sebesar 22.900.000, yang dimana jumlah uang tunai 11 juta ditambah dengan surat-surat berharga sebesar 11.900.000, sehingga jumlah uang dalam kasnya 22.900.000. Dan untuk pencatatannya itu kita tuh jumlahnya itu sebesar 14.900.000. Sedangkan untuk jumlah uang dalam kasnya itu ada 22.900.000, sehingga ada selisih 8 juta. Di sini ada selisih 8 juta, dan ternyata yang 8 juta ini itu ternyata 8 juta ini tuh nih ada di halaman 124, yang dimana selisih saldo kas dari hasil perhitungan fisik kas berdasarkan penjelasan klien, yaitu yang pertama itu selisih 6 juta itu merupakan milik PT Pelita, di mana uang tersebut digabung oleh kasir. Lalu yang poin kedua itu ada selisih 2 juta merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Jadi untuk selisih 8 juta ini pas karena 6 jutanya itu milik PT Pelita dan 2 jutanya itu milik bukan milik, uang tagihan dari PT Merdeka gitu. Lalu lanjut yaitu ke C4.1, yaitu mengenai rekonsiliasi dari Bank Lopo. Bank Lopo. Nah, di sini tuh ada saldo menurut pembukuan PT Subus, dan ini ada saldo menurut rekening dari rekening Bank Lopo. Untuk saldo menurut pembukuan PT Subus tuh saldonya sebesar 36.640.414 rupiah. Ini terdapat pada buku Bank Lopo PT Subus, itu sebesar saldo akhirnya 36.640.414. Nah, di sini juga di pembukuan menurut PT Subus ini mengenai buku Bank Lopo ini ada beberapa yang belum dicatat oleh PT Subus, yaitu dilihatnya dari rekening koran dari Bank Loponya. Nah, yang pertama itu ada setoran clearing sebesar 3.750.000 di debit masuk ke ditambah ini dengan keterangan penerimaan piutang, namun belum nggak diketahui itu piutang siapa gitu, tapi sebesar 3.750.000 di sini. Lalu ada juga jasa giro 75.226 rupiah, itu di debit juga. Di sini keterangan jasa giro 75.226 rupiah. Lalu di sini juga ada biaya cek atau giro sebesar 18.000 di kredit, dan biaya administrasinya 5.000 di kredit. Ini masuk ke di pengurang. Biaya administrasi 5.000, biaya cek gironya 18.000. Nah, di sini juga ada tolakan keliling 3.150.000 di kredit. Di pembukuan PT Subus ini tuh nggak ada tolakan clearing sebesar 3.350.000 di kredit, lalu nggak ada juga biaya administrasi, lalu juga nggak ada biaya cek atau giro, di sini nggak ada, sehingga dimasukkan ke pengurang sini. Nah, untuk jumlah dari penambahnya itu sebesar 3.825.226 rupiah, dan untuk pengurangnya itu jumlahnya itu sebesar 3.373.000. Nah, lalu ini untuk saldo menurut rekening koran dari Bank Loponya. Rekening koran Bank Loponya ini yaitu ada beberapa yang sudah dicatat di PT Subus, namun belum muncul. Ada beberapa yang belum muncul di rekening koran Bank Lopo di sini.
yang diterima dari si Bank Loponya. Nah, kalau untuk saldonya ini dari saldo akhir dari rekening koran Bank Loponya itu 5.092.640 rupiah. Nah, di sini untuk saldo dari rekening koran Bank Lopo, karena ada beberapa yang belum muncul di rekening koran Bank Lopo, namun sudah dicatat oleh perusahaan PT Subus, sehingga dilihat di antaranya tuh yang belum muncul di rekening koran itu ada setoran tunai dari kas besar, yaitu di debit 2 juta ini. Di rekening korannya tuh nggak ada 2 juta di debit untuk Bank Lopo, nggak ada, sehingga masuk di sini setoran dalam perjalanan atau BBM dalam kurung BBM 11 sebesar 2 juta, yaitu bukti bank masuk 2 juta di sini. Lalu ada juga maaf, ada juga di sini itu ada clearing tagihan PT Nuansa sebesar 30.500.000 BBM 08, bukti bank masuknya 30.500.000, dan belum cetak juga dari di buku rekening koran Bank Loponya. Nah, sehingga untuk jumlah penambahnya itu sebesar 39.500. Nah, untuk pengurangnya juga ada di pembayaran utang PT Elang, itu bukti bank keluaran 04 itu 2 juta. Di sini di bank rekening koran Bank Lopo itu belum muncul. Kemudian di sini nggak ada 2 juta. Sehingga dimasukkan dimasukkan di bagian pengurang, dan untuk BKK 05 PT Caraka juga sama, bukti bank keluaran ada 5.500.000, namun di rekening korannya belum muncul. Nah, sehingga untuk jumlah pengurang itu sebesar 7.500.000, dan untuk saldo akhirnya ini, untuk saldo akhir dari saldo rekening koran yaitu 37.092.640 rupiah, dan ada saldo akhirnya juga dari pembukuan dari PT Sendiri sama 37.092.640 rupiah. Ini hasilnya sama. Lalu untuk selanjutnya itu ada catatan pemeriksaan, yang dimana poin itu kami telah melakukan complaint test and substantive test atas Bank Lopo dengan memeriksa Bank Lopo dengan mencocokkan rekening koran Bank Lopo secara detail untuk bulan Desember 2018. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada kebenaran jurnal dan dokumen transaksi. Nah, untuk poin B-nya itu berdasarkan hasil pemeriksaan kas dan sarakas ditemukan yang pertama tuh ada perusahaan belum mencetak penerimaan piutang sebesar 3.750.000. Ini tuh dari ini penerimaan piutang 3.750.000, sehingga parenya itu Bank Lopo terhadap piutang usaha yaitu sebesar 3.750.000, karena di sini kesalahan perusahaan belum mencetak penerimaan piutang. Lalu ada dua itu ada perusahaan belum mencatat biaya cek atau giro, biaya administrasi dan jasa giro. Dengan parenya itu beban administrasi bank sebesar 23.000, Bank Lopo 52.226 rupiah, dan ada pendapatan lain-lain. Ini mohon maaf Tipo aslinya lain-lain sebesar 75.226 rupiah. Untuk beban administrasinya itu dari 5.000 biaya administrasi tambah dengan biaya giro 18.000. Ini tuh setelah itu ini itu dari ini dari situ, dan ini tuh selisih dari beban administrasi bank dan pendapatan lain. Lalu untuk nomor 3 itu ada perusahaan belum mencatat DG yang ditolak atau tolakan clearing, di mana di sini parenya itu piutang usaha terhadap Bank Lopo sebesar 3.350.000. Dari sini tolakan clearing 3.350.000. Di sini piutang usaha terhadap Bank Lopo karena untuk jadi pengurang gitu ya. Selanjutnya yaitu ada surat berharga. Nah, yang dimana di sini ada deposito berjangka dan investasi pada saham. Untuk deposito berjangka itu ada berjumlah 1.450.000.000, dan untuk investasi pada saham itu ada sebesar 265 juta. Ini menurut perkalian pada tanggal 31 Desember 2018. Ini itu ada di sini ada dijelaskan deposito berjangka, yaitu saldo akhirnya itu sebesar 1.450.000.000, dan ini sama. Dan di sini juga ada investasi pada saham sebesar 265 juta. Ini. Nah, namun di sini juga
dijelaskan bahwa dalam investasi pada saham itu berdasarkan pengecekan dari bukti saham dalam sertifikat deposito yang terdiri dari, saham PT Garam yang sebelum itu sebanyak 2.000 lembar menjadi 10.000 lembar dan PT Gudang sebanyak 20.000 lembar. Lalu deposito, bank CAB dalam rupiah sebesar 1 miliar dan dalam USD sebesar 30.000 dolar. Nah, untuk deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis setiap 6 bulan dengan suku bunga 30% per tahun dalam rupiah dan 10% per tahun dalam USD serta semua pendapatan bunga atas deposito sudah dibukukan pada tahun berjalan. Nah, karena ini 1.450.000.000, di sini juga terdapat depositonya itu 1 miliar dan ada 30.000 dolar. Nah, ketika dijumlahkan jumlahnya sebesar 1.450.000.000. Jadi jumlah ini sama dengan yang di sini sudah sesuai sebesar 1.450.000.000. Namun untuk investasi pada saham, ini tuh ada yang PT Garam tuh sebelumnya sebanyak 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar dan PT Gudang sebanyak 20.000 lembar. Dan untuk sistem penilaian investasi sahamnya juga dengan nilai wajar, harga sahamnya itu pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu 10.200 untuk saham PT Garam dan 8.375 untuk saham PT Gudang. Dan untuk kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu waktu itu pada tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar 15.000. Nah, sini eh, untuk di sini ini ada catatan pemeriksaan yang dimana kami telah melakukan complaint test and substantive test atas surat berharga dengan memeriksa eh, bukti saham dan sertifikat deposito dengan mencocokkan buku investasi pada saham secara detail untuk bulan Desember 2018. Nah, pemeriksaannya itu dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut. Yang pertama ada harga saham dan sistem penilaian investasi dan dokumen sertifikat deposito. Lalu untuk PNB itu berdasarkan hasil pemeriksaannya itu mohon maaf, ini investasi. Seharusnya berdasarkan hasil pemeriksaan investasi pada saham dan deposito berjangka. Nah, untuk yang poin pertama itu ada harga saham PT Garam yang 10.200 untuk 10.000 lembar dan PT Gudang ada 8.375 untuk 20.000 lembar per tanggal 31 Desember di sini ya. Tapi sebelum ke situ eh, kita lihat dulu. Di sini tuh kan ada investasi pada saham, yang dimana kan pada tanggal 31 Desember 2017 itu saldo awalnya itu 200 juta. Nah, saldo awal 200 juta ini tuh dari sahamnya dari PT Garam. Nah, saham PT Garam yang sebelumnya sebanyak 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar. Jadi berarti ini tuh yang saldo awal ini tuh dengan jumlah 200 juta itu adalah dari PT Garam yang sebanyak 20.000 lembar saham. Eh, Lalu menjadi 10.000 lembar saham PT Garam itu yang asalnya 20.000. Nah, di sini tuh eh, apa ada BBM bukti bank masuk 10.000 lembar saham PT Garam. Nah, ini tuh 10.000 lembar saham PT Garam itu yaitu yang dijual, yang awalnya 20.000 lembar saham dijual 10.000 lembar saham. Nah, 10.500 itu bukan harga perolehannya, tapi 10.500 itu adalah harga jual. Nah, kalau harga perolehannya itu dari 200 juta dibagi 20.000 lembar. Jadi harga perolehan itu 10.000 per lembar kita. Jadi kalau si PT Garam ini itu kan tinggal punya 10.000 lembar lagi, asalnya 20.000 lembar. Nah, sekarang sisanya 10.000 lembar lagi. Jadi harga perolehan untuk PT Garam itu jumlahnya itu tinggal 100 juta. Dan untuk si saham PT Gudang ini dia baru membeli 20.000 lembar saham PT Gudang itu 170 juta. Ini untuk harga perolehan dari PT Gudang 170 juta dan ini 100 juta dari 10.000 lembar saham eh, dikali harga perolehan itu 10.000 per lembarnya tuh. Jadi 100 juta. Nah, eh, untuk keterangan selanjutnya itu ada sistem ini. Pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 10.200 untuk saham PT Garam dan
8.375 untuk saham PT Gudang. Nah, eee, untuk 10.000 lembar PT Garam itu harganya tuh 10.200 ini. Lalu untuk, saham PT Gudang itu harga, eee, 20.000 lembar untuk harganya Rp8.375. Nah, untuk ini untuk hasilnya, untuk hasil perhitungan dari, 10.000 lembar saham dikali harganya, 10.200 jadi 102 juta. Lalu ada 20.000 lembar saham dikali 8.375 sebesar 167.500. Nah, untuk PT Garam ini tuh mengalami kenaikan, sebenarnya mengalami kenaikan 200, soalnya harga perolehannya itu asalnya itu 10.000 per per lembar sahamnya itu 10.000, sedangkan pada akhir periode ini mengalami kenaikan sebesar Rp200. Namun pada PT Gudang mengalami penurunan karena pada PT Gudang ini jumlahnya itu kan 170 juta untuk 20.000 lembar saham. Berarti untuk harga perolehannya itu untuk harga perolehan itu 8.500 untuk PT Gudang. Sedangkan untuk akhir periode itu harganya itu menjadi 8.375 sehingga mengalami penurunan. Nah, untuk harga perolehan untuk penyesuaian ini itu kan 102 juta itu dari hasil, ya Allah, 102 juta ini hasil dari sini. Perhitungan harga terbaru akhir periode, perhitungan akhir periode harga saham dari sini. Nah, kalau ini juga 160.500 ini penyesuaian itu dari sini. Nah, sehingga terdapat selisih yang dimana awalnya itu harga perolehan itu kan 100 juta untuk 10.000 saham untuk PT Garam ini. Nah, terjadi penyesuaian. Ternyata 10.000 saham itu mengalami kenaikan menjadi 102 juta harganya, jumlahnya tuh. Nah, selisihnya tuh berarti ada 2 juta. Dan untuk PT Gudang itu, untuk harga perolehannya itu kan awalnya itu 170 juta. Namun ternyata ketika ada penyesuaian ini ternyata mengalami penurunan, karena waktu itu harga perolehan itu per lembar sahamnya itu kan 8.500, namun mengalami penurunan jadi 8.375. Jadi di sini tuh menjadi 167.500. Nah, selisihnya itu ada 2.500.000. Nah, untuk selisih ini tuh 500.000, 2 juta dikurangi 2.500 kan ada 500.000. Ini tuh mengalami penurunan 500.000. Oleh karena itu, parenya itu rugi penurunan nilai investasi terhadap investasi pada saham karena ini rugi 500.000. Nah, baru masuk ke D, yaitu investasi pada saham karena mengalami penurunan kredit 500.000 ini, dan sehingga totalnya deposito jangka ini kan udah sesuai, tidak ada untuk koreksi. Jadi untuk per audit pada 31 Desember 2018 itu 1.450.000.000, dan untuk investasi pada saham itu menjadi 264.500.000, dan untuk jumlahnya menjadi 1.714.500.000. Nah, untuk ini bagian ini tuh kan yang C tuh kan untuk yang setelah dilakukan posting itu surat berharga tuh telah dilakukan cut off yang tepat. Jadi yang ini tuh nggak ada perubahan gitu. Jadi untuk yang D hasilnya seperti ini. Lalu untuk TOC 4, untuk TOC 4 ini tinggal dilihat di buku, dimasukkan di halaman 104. Nih, udah 4. Ini bukti pengeluaran bank. Nah,
Ini tuh TOC 4 itu untuk, bukti pengeluaran bank itu, yang pertama itu ada pada tanggal 5 Desember 2018, nomor buktinya 01. Nah, itu ada pembayaran PT, Andalas, pembayaran utang PT Andalas. Nah, sebesar 30 juta. Untuk kelengkapan dokumen pendukungnya, eee, udah sesuai, kebenaran perhitungan matematisnya juga, otorisasinya juga ini sudah ditandatangani sesuai. Namun untuk kebenaran nomor akunnya di sini, tidak sesuai, karena sebenarnya untuk pembayaran utang itu nomor akunnya itu, 202, 00. Tapi, di sini tuh ada slipnya, itu 202 strip 00 strip 1, jadi tidak sesuai untuk kebenaran nomor akunnya. Nah, kalau untuk kebenaran postingnya ini, sebenarnya tidak ada buku besarnya, jadi nggak tahu, benar atau enggak untuk kebenaran postingnya, tapi, ini dianggap ada, karena mengikuti praktikum-praktikum sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya juga sama, yaitu pada, yaitu PT Caraka tanggal 13 Desember, nomor 2, yaitu sebesar 15 juta. Dan untuk ini juga sama, eee, ininya untuk kelengkapan dokumen pendukungnya ada, kebenaran perhitungan matematisnya juga, otorisasinya juga udah ada, untuk kebenaran nomor akunnya sama, karena di sini 202/00/3, sedangkan, sana tuh tertera tuh 202/00. Nah, untuk kebenaran postingnya juga sudah sesuai. Nah, selanjutnya juga sama dicek, eee, itu pada tanggal 13 Desember juga, nomor 3 transaksinya untuk nomor bukti pengeluaran itu. Nah, di sini ada PT Delta, pembayaran utang PT Delta sebesar 10 juta. Ini juga sama mengikuti kayak yang sebelumnya. Lalu, ada PT Elang, PT Elang sebesar 2 juta, tanggal 17 juga, masih berempat. Lalu ada tanggal 21 Desember, transaksi nomor 5 ada PT Caraka sebesar 5.500.000. Lalu, tanggal 28, transaksi nomor 6, pembayaran utang, PT Fitra 50 juta. Lalu ada 28 Desember, PT Hero 15 juta. Lalu ada 3 Desember, ini PT Berkat besar 100 juta 110.000. Lalu ada 6 Desember ya, di sini 6 Desember, nomor akunnya 002, PT Caraka sebesar 53.238.500. Lalu ada 6 Desember lagi, nomor akun 003, yaitu sebesar 35.255.200 dari PT Delta. Lalu ada 13 Desember, nomor akun 004, yaitu pembayaran PT Hero, sebesar 22.774.190 rupiah. Lalu ada 15 Desember, yaitu transaksi nomor buktinya itu 005, yaitu pada pembayaran utang PT Indah sebesar 68.950.500. Lalu ada 19 Desember, nomor transaksi 006, pembayaran utang PT Gaya 33.750.500. Lalu ada tanggal 14 Desember, nomor booking 007, pembayaran utang PT Fitra sebesar 84.565.000. Lalu ada 26 Desember 2018, 008, pembayaran utang PT Caraka sebesar 11 juta. Lalu ada 26 Desember lagi, 009, pembayaran utang PT Andalas sebesar 85 juta. Lalu ada tanggal 26 Desember 0010, pembayaran utang PT Elang sebesar 49.650.750 rupiah. Ada juga pada tanggal 38 Desember 0011, yaitu 18.567.000, yaitu dari pembayaran utang PT Berkat. Lalu yang terakhir ada
28 Desember dari 0012, yaitu PT Caraka, pembayaran utang PT Caraka sebesar 30.500.000. Eh, Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.